وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم لشيخنا مربي أرواحنا يهدي الدين بالجهل بخير والشيخ مربي روحه علي بن عبد الرحمن السقاف الشيخ محمد نوى البندري وأصولهم وفرائهم إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang bacaannya sampai wahjuruhunna. Bismillahirrahmanirrahim. Wahjuruhunna fil madaji'i ay i'taziluhunna fil firashi dunal hajri fil kalami wala yadribuha لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تعذيب النساء واضربوهن ضربا غير مبرح إن أفاد الضرب وإلا فلا ضرب ولا يجوز الضرب على الوجه والمهالك بل يضرب ضرب التعزير والأولى له العفو بخلاف ولي الصبي فالأولى له
Adamul afwi Lianna darbahu Litta'dibi Maslahatun lahu Wa darbar rajuli Zawjatahu Maslahatun Linafsihi Hamalal wa'zu Fi hadihi Al-ayati Ala halati Adami tahaqquqi Wal hajru Ala tahaqquqi Min ghairi Takarrurin Wal darbu Ala ma Idza taqarrara An-nushuzu Huwa Ma sahhahu Ar-rafi'iyu Lakin Sahhaha an-nawawiyu Jawaz ad-darbi Wa in lam yataqarrar An-nushuzu In afada Ad-darbu Wa taqdirul ayati Alayhi Wallati Takhafuna Nushuzahunna Fa inna shazna Fahjuruhunna Bil madaji'i Wadribuhunna Fama'na Takhafuna Hina izin Ta'lamuna Wa kharaja Bil ilmi Bin nushuzi Ma idha zaharan Amaratuhu Imma Biqawlin Ansaran Tujibuhu Bikalamin Khashinin Ba'da an kana Bilayyinin Wa imma Bifi'lin Ka'an yajida Minha I'radan Wa abusan Ba'da talattufin Wa talaqati wajhin Fa innahu Ya'izuha Bila hajrin Wa bila darbin Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin kalau seandainya suaminya dia tahu istrinya nusyuz, langkah pertama nasihatin dia, takutin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya kalimatnya, takutlah engkau kepada Allah pada hak yang wajib kepadaku atasmu dan takutlah siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua sekarang kalau ada istri yang nusyuz, wahjuruhunna fil madaji'i ay i'taziluhunna fil firashi. Tinggalkan istri-istri dalam tempat tidur kasur, jangan satu kasur. Nah ini menunjukkan lakinya lagi apa itu? Marah. Nah, lagi marah tuh. Jadi kalau lagi marah pisah kasur ya. Kalau kasurnya banyak, satu doang kasur. Nah, begitu ya. Jadi jangan satu kasur. Lagi marah tadi pertama istri nusyuz, istri durhaka sama suami, istri sombong kepada suami. Langkah pertama kemarin nasihatin dulu. Yang kedua, kalau nggak kena juga, maka jangan tidur satu apa? Satu kasur. Tinggalin
Tapi ingat, dunal hajri fil kalami, nggak boleh diam-diaman, nggak boleh. Tetap harus apa itu? Ngobrol biasa seperti biasa, nggak boleh marahan, diam-diaman, nggak boleh. Itu hukumnya haram. Yang kedua yang nggak boleh, di samping nggak boleh diam-diaman, wala yadribuha, jangan dipukul bini, nggak boleh dipukul. Jadi yang pertama nggak boleh diem-dieman, yang kedua nggak boleh diapain tuh bini, nggak boleh dipukul. Ingatin tuh, yang udah ngaji jangan pernah mukul apa, mukul istri jangan pernah. Sama dengan anak nggak boleh kita pukul. Jadi itu langkah yang kedua ya. Yang kedua langsung kita misah dari istri kita pada kasur, tapi nggak boleh apa, nggak boleh diem-dieman. Yang kedua nggak boleh mukul. Kenapa demikian? Lianna fil hajri atharan zahiran fi ta'dibin nisa'i. Nih kata pengarang Syekh Nawawi Banten rahimahullah, karena pada waktu suami meninggalkan tidak satu tidur tempat tidur kepada istrinya, itu ada pengaruh yang jelas, pengaruh yang nyata pada apa? Untuk mendidik istri-istrinya. Didik bini kita itu enak kalau nggak ada lagi kan begitu, kan nggak enak ada lagi. Nah itu didikan tuh di agama demikian. Jadi nggak boleh diam-diaman. Yang kedua nggak boleh dipukul. Cukup kita tidak tidur satu apa? Satu kasur. Yang perempuan biar tahu lakinya lagi nggak mau sekasur berarti lagi apa tuh? Lagi marah tuh, lagi ngambek lakinya tuh. Itu menunjukkan si istri sedang nusyus, sedang apa itu? Nusyus, durhaka kepada suaminya. Wadribuhunna. Nah, ada itu perintahnya. Perintahnya ada. Wadribuhunna. Pukul istri-istrinya, istri kalian, tapi darban ghaira mubarrihin. In afada darbu. Pukulan yang tidak melukai daging, merentahkan tulang. Kalau memang pukulan tersebut ada manfaatnya, ada faedahnya, boleh. Kemarin ya digini doang ya. Tuh begitu tuh ya. Jadi marah kita lihat bini kita durhaka, nusus gini doang tuh. Tuh gitu doang ya. Bukan diapain tuh? Tabok bukan ditabok, bukan dipukul, bukan ditendang, bukan gitu doang tuh. Nah, nakal gitu. Itu menunjukkan laki-laki apa itu? Lagi marah tuh. Pakai gocapan gitu-gituin ya. Jadi pukulannya nggak apa itu tadi? Nah, melukai kulit, tidak meratakan tulang. Tapi dengan syarat jika pukulan itu ada apanya? Ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya bagaimana? Wa illa fala darba. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh dipukul, udah nggak usah dipukul. Jelas ya? Nah, ini praktek ini udah tahu, langsung diapain tuh? Praktekin, amalin. Kejadian nggak? Kejadian. Bakal kejadian rumah tangga bakal kejadian seperti ini. Wala yajuzu darbu alal wajhi wal mahaliki. Nih pengarang Syekh Banten rahimahullah berkatakan tidak boleh memukul wajah dan nggak boleh memukul tempat-tempat yang dapat mematikan, nggak boleh tuh. Nabuk bini wajah nggak boleh tempat matikan apa? Leher misalnya nggak boleh. Orang sini kenceng bisa mati nih orang belakangnya itu, nggak boleh. Jadi nggak boleh mukul wajah. Yang kedua nggak boleh memukul tempat-tempat yang apa? Yang mematikan. Bal yadribu darbat ta'ziri, tetapi dipukul dengan pukulan ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang bukan had, selain daripada had. Tadi pakai selampe, pakai tisu, pakai koran selembar tuh, menunjukkan tuh lakinya lagi apa tuh? Lagi marah tuh begitu, demikian ya. Subhanallah. Dijaga tuh bini, dijaga tuh suami, menjaga apa? Istri tuh. Pas kita bilang saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, itu sudah berpindah amanah kewajiban dari seorang ayah kepada kita selaku apa? Selaku seorang suami. Makanya nggak boleh diapain bini, nggak boleh dipukul, nggak boleh lukain, jangan sampai mengepuk, ya Allah kesian banget, nggak boleh, nggak diperbolehkan seperti itu. Makanya untung perempuan yang dapat lakinya ngaji, untung ya.
Tapi ngajinya tahu, ngerti tuh. Jangan ada kalimat pukul dipukul gini sampai rumah. Bukan dipukul begitu mas, gini pukulnya tuh. Tuh begitu doang udah. Pelan, pakai tisu, pakai apa lagi? Sapu tangan, pakai koran, pakai serbet tuh begitu, pakai sorban yang tipis bukan yang tebal. Yang tebal bisa nusuk jadi gitu. Yang tipis sorbannya tuh, gituin. Gituin doang udah, kita parah tuh. Bini kita lagi nusyus, lagi durhaka kepada kita. Jelas ya? Wal aula lahul afu. Tapi yang paling bagus apa? Maafin. Yang paling bagus suami langsung apa? Maafin istri kita tuh. Lihat nusyus, istrinya durhaka, dia sombong kepada kita, nggak dengar perintah kita. Yang paling bagus apa itu? Maafin. Susah nggak nih? Susah, tapi kalau praktekin insya Allah bisa. Udah maafin aja, udah maafin. Jangan sampai berkepanjangan. Ntar gak ada masakin, ntar lagu-lagu. Kadang bikin kopi. Oh enak sendiri ya. Bikhilafi wali yusobiyi. Lain halnya dengan wali dari anak kecil, ayah, kakek, paman. Nah ini bagaimana? Kan tadi kalau seorang istrinya nusyuz durhaka, maka suami paling bagus apa itu? Maafkan istri yang demikian. Tapi lain halnya pada masalah wali dari anak kecil, bapaknya, kakeknya, pamannya. Lainnya bagaimana? Fal aula lahu adamul afwi. Lebih bagus jangan dimaafin. Kalau ada anak kecil yang memang dia melanggar hukum Allah, jangan dimaafin. Kenapa demikian? Li'anna darbahu litta'dibi ala maslahatun lahu. Karena memukul itu anak kecil untuk mendidiknya ada kemaslahatan kebaikan untuknya. Sama anak kecil nggak sembayang nih, kita punya anak pukul, sama tapinya. Pukulan yang tidak apa tadi? Nah, melukai daging tidak merendahkan apa? Tulang. Sama kayak begitu. Jangan selembut, jangan, nggak boleh itu. Kalau orang dulu pembacaannya banyak, yang dipukul setannya. Kalau sekarang setannya kita ya. Kalau sekarang orang dulu ini pada mukul, tapi ada apanya? Pembacaannya. Diniatin mukulnya mukul siapa? Mukul setannya. Itu anak akhirnya nggak apa-apa, subhanallah, nggak apa-apa, tapi jadi baik, jadi benar. Sekarang kita bacaan kagak, baca Quran kagak, selawat jarang, mukul anak, bukannya itu anak pintar, tapi jadi apa? Jadi hancur, jadi luka itu anak, kagak pintar sama sekali. Makanya jangan gitu tuh. Kalau bisa sekarang demikian tuh, jangan sampai mukul apa? Mukul anak, sekalipun dalam syariat diperbolehkan. Tapi ingat, pukulan yang tidak apa tadi? Melukai daging dan juga meletakkan apa? Meletakkan tulang. Jelas ya? Wa darbur rajuli zaujatahu maslahatun li nafsihi. Dan seorang suami mukul istrinya itu ada kebaikan untuk diri si suami, bukan si istrinya, bukan. Tadi kalau mukul anak ada kebaikan buat si anak. Nanti si anak pas tua tahu, oh iya, bapak galak mukul, tapi sekarang manfaatnya. Jadi bisa sembahyang kita benar, puasa kita benar, kita mau ngaji. Dulu galak emang tuh. Nah, kalau buat bini, kemaslahatannya kebaikan untuk siapa? Si suami aja, bukan untuk si istrinya. Hamalal wa'zu fi hadhil ayati ala halati adamit tahaqquqi wal hajru ala tahaqquqi min ghairi taqarrurin. Ayat ini, pelajaran ini menjelaskan pada ayat ini bahwasanya keadaannya keadaan yang tidak diwujudkan. Wal hajru ala tahaqquqi min ghairi taqarrurin. Dan al-hajar, tidak satu kasur dengan istri, itu tidak berulang-ulang. Wa darbu ala ma idza taqarran syuzu, juga memukul tidak berulang-ulang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seorang istri. Wa huwa ma sahhahu Rafi'i, inilah yang ditasih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Lakin sahahan Nawawi jawaz ad-darbi, tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mentasih diperbolehkannya dipukul, diperbolehkan dipukul. Wa illam yataqarrarin nusyuzu in afada darbu, sekalipun enggak berulang-ulang itu pelanggarannya, jika ada manfaatnya memukulnya. Wa taqdirul ayati alaihi, dan takdir uraian itu ayat alaihi atas seorang suami,
Wallati, atas pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wallati takhafuna nusuzahunna, dan suami-suami yang mengetahui istrinya nusyuz, fa inna syazna fahjuruhunna fil madaji'i. Kalau itu istri nusyuz, pertama tadi tinggalkan, jangan satu apa tadi? Satu kasur. Yang kedua, wadribuhunna, pukul itu bini. Ingat lagi ya, pukulan yang tidak melukai daging dan tidak meratakan tulang. Famakna takhafuna hina izin ta'lamuna. Maka makna takhafuna tadi kata Allah, wallati takhafuna, itu artinya ta'lamuna. Manakala kalian mengetahui istri kalian nusyuz, tadi pertama adalah fa'idhuhunna, berikan nasihat. Yang kedua, tinggalkan, jangan satu tempat tidur. Wa kharaja bil ilmi bin nusyuzi, panas ya. Wa kharaja bil ilmi bin nusyuzi ma idza dhaharat amaratuhu, dan gak termasuk dengan mengetahui apa? Nusyuz, suami mengetahui istrinya nusyuz durhaka, ma idza dhaharat amaratuhu, kalau seandainya baru nampak tanda-tanda kedurhakaan istri. Ada tanda-tandanya. Tandanya bagaimana? Imma biqaulin, bisa dengan ucapan bini. Contohnya bagaimana? Ka'an sharat tujibuhu bikalamin khasinin ba'da'an kana bilayyinin. Istrinya menjawab suaminya dengan ucapan yang kasar setelah sebelumnya lembut. Ketahuan ini sudah ada tanda apa tuh? Tanda nusyuz. Awalnya ini bini lembut suaranya, tahu-tahu apa? Kenceng tuh depan suaminya. Nggak boleh perempuan, ingetin tuh, seorang istri nggak boleh mengeluarkan suara apa? Suara kencang, suara kasar di hadapan suaminya tuh. Kalau sudah ada, berarti sudah ada tanda apa tuh? Tanda nusyuz bagi seorang istri itu. Wa imma bi fi'lin, atau dengan perbuatan si bini. Bagaimana contohnya? Ka'an yajida minha i'radan wa abusan, istrinya memalingkan wajah dan muka masam. Awalnya ba'da talattufin wa talaqati wajhin, awalnya cakep, senyum, tahu-tahu apa? Cemberut, tahu-tahu ketahuan ini sudah ada tanda apa itu? Tanda nusyuz. Jadi pertama itu. Jadi kalau suami baru mengetahui terdapat tanda-tanda nusyuz, tadi yang pertama, contohnya seorang istri menjawab suaminya dengan ucapan yang kasar. Yang kedua, bisa dengan perbuatan, wajahnya dipalingkan atau mukanya muka apa? Muka cemberut atau masam. Kalau yang demikian keadaannya, Syekh Nawawi rahimahullah beliau katakan, fa innahu ya'izuha bila hajrin wala bila darbin. Kasih nasihat, jangan ditinggalkan satu tempat kasur tidur, juga jangan dipukul. Kalau yang demikian baru kelihatan tanda-tanda nusyuz, jangan diapain? Jangan ditinggalkan. Bisa satu kasur juga jangan diapakan? Jangan dipukul. Jelas ya? Jadi pelajaran untuk perempuan nggak boleh apa tadi tuh? Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kenceng di hadapan siapa? Di hadapan suaminya. Juga nggak boleh tadi apa? Cemberut mukanya. Biasanya kalau udah gajian lagi gitu. Tanggal 20 cemberut dia, tanggal 1 ketawa-tawa. Yang gaji sih enggak ya, insyaallah ya. Yang nggak tahu. Jelas ya? Ya demikian. Kalau ada tanda-tanda demikian, tanda nusyuz dari seorang istri, maka cukup suaminya apa tadi? Ngasih nasihati tanpa tidak ditinggalkan satu tempat tidur, juga tanpa diapakan? Tanpa dipukul. Fa'in ata'anakum fima yuradu minhunna, maka jika istri kalian sudah taat kepada kalian, balik lagi, udah nggak nusyuz bini kita, udah taat sama kita, nggak keluar rumah kecuali izin sama kita, pokoknya kemana-mana bilang, yang lakinya perintahin dikerjain. Fala tabghu ay tatlubu alaihin nasabilan
ay tariqan ila darbihinna, tidak ada jalan, artinya nggak boleh, tidaklah kalian menuntut alaihinna sabilan, jalan untuk memukulnya, sama sekali tertutup tuh, nggak ada lagi tuh, nggak boleh kita mukul istri yang sudah apa, yang sudah taat kepada suaminya. Contohnya bagaimana? Ka'an tuwabbihuhunna ala ma madah, dijelek-jelekin yang udah lewat, fayan jarrul amru ila darbi, yang pada akhirnya membawa perkara ini kepada pemukulan. Jadi nggak boleh, kalau yang udah lewat udah, jangan diungkit-ungkit lagi. Wa yaudul khisamu, akan terjadi lagi, berantem lagi, berkelahi lagi, ribut lagi suami istri. Yang bagus bagaimana? Kalau suami sudah mendapatkan istrinya tidak apa? Tidak lagi nusyuz. Bagaimana yang paling bagus? Yang paling bagus, ij'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Jadikanlah seolah-olah nggak pernah kejadian. Yang udah pernah kejadian seolah-olah tidak pernah apa? Tidak pernah kejadian. Kenapa demikian? Fa inna ta'iba minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Sesungguhnya orang yang tobat dari dosa maka seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Demikian tuh hukum agama seperti itu. Jadi kalau seandainya istri udah taat kembali kepada suaminya, suaminya tidak ada lagi jalan untuk mengungkit-ungkitnya, nggak boleh tuh. Yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus seolah-olah tidak pernah apa? Tidak pernah kejadian. Jelas ya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pas marah-marah, lu kan kemarin keluar nggak bilang gue, jangan tuh, nggak usah diapain tuh. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, udah tutup buku, udah. Kita seolah-olah ini istri nggak pernah berbuat khusus kepada kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala khuluqi zaujatihi, suami yang sabar menghadapi perangai buruk istrinya, a'tahu Allahu ta'ala mithla ma a'ta Ayyub alaihi salamu minal ajri wa thawabi. Allah berikan pahala seperti Allah berikan untuk Nabi Ayyub alaihi salam. Gede pahalanya tuh. Jadi suami punya istri perangai akhlaknya kurang bagus, ya suami sabar. Suami yang demikian Allah kasih pahala seperti apa? Pahala yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihi salam. Yang kedua, wa man sabarat ala khuluqi zawjiha, istri yang sabar menghadapi perangai buruk suaminya. Kalau tadi kan suami yang sabar menghadapi perangai buruk istrinya, akhlaknya kurang bagus, ini bini kurang bagus perangai di hadapan suaminya, Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk Nabi Ayyub alaihissalam kepada suami yang demikian. Kalau sebaliknya, ada istri tapi punya suami kurang bagus akhlaknya, kurang bagus perangainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man sabarat ala khuluqi zawjiha, istri yang sabar menghadapi perangai buruk suaminya, a'tahallahu ta'ala ajra man qutila fi sabilillahi, Allah berikan kepadanya pahala seperti orang yang terbunuh pada waktu bela agama Allah. Gede itu, seperti orang yang syahid fisabilillah. Istri yang sabar menghadapi perangai buruk siapa? Suaminya. Biasanya nggak sabar ya, si suami nggak sabar, si bini juga nggak sabar. Padahal kalau sabar itu Allah berikan pahala buat si suami seperti pahala untuk Nabi Ayyub alaihissalam, buat si istri seperti Allah berikan orang yang terbunuh pada waktu bela agama Allah. Wa man zalamat zaujaha, nah ini sekarang nih bini yang zalim kepada lakinya. Wa man zalamat zaujaha wa kallafathu ma la yutiqu, seorang istri yang berbuat zalim kepada suaminya dan membebankan suami terhadap sesuatu yang suami nggak mampu. Suaminya beli sepeda, mampunya suruh beli motor, kan begitu. Suaminya mau mampunya beli mobil, suruh beli apa? Mampunya beli mobil. Yang suami nggak mampu diapain tuh? Dipaksain. Si suami bisanya beli motor, suruh beli mobil. Suami bisa beli sepeda, suruh beli apa? Beli motor. Itu namanya si istri maksain suami terhadap sesuatu yang apa? Suami nggak mampu. Nah ini,
Kata Rasulullah SAW, seorang istri yang berbuat zalim pada suaminya, seorang istri yang memaksakan sesuatu yang tidak mampu oleh suami dikerjakan, wa adathu, seorang istri yang menyakiti suaminya. Bagaimana orang yang demikian, istri yang demikian? Kata Rasulullah SAW, la'anatha malaikatur rahmati wa malaikatul adabi, akan melaknat itu istri malaikat rahmat dan malaikat adab. Dikutuk tuh bini yang kayak begitu tuh, bini yang kayak begitu modelnya, bini yang memang tadi pertama tadi apa tuh, berbuat zalim kepada suaminya. Kedua, membebankan suami kepada apa, sesuatu yang tidak apa, yang tidak mampu. Yang ketiga, menyakiti suaminya, maka dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat adab. Dan terima aja deh bini deh, dikasih berapa terima, iya makasih bang, alhamdulillah, senyum, alhamdulillah. Kasih 50.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 5.000, bang lu bang gak ada otaknya bang. 5.000. Wa man sabarat ala adiyati zawjiha. Nah sekarang seorang istri yang sabar menghadapi gangguan dari suaminya, sabar sama lakinya, subhanallah. Lakinya udah minta ampun deh kerjaannya, tapi dia sabar. Bini yang demikian, a'tahallahu ta'ala thawaba Asiyata wa Maryam binta Imran. Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk As-Sayyidah Asiyah dan As-Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu anhuma. Untung tuh, untung seorang perempuan istri yang sabar menghadapi perangai buruk atau gangguan daripada suaminya. Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk As-Sayyidah Asiyah dan As-Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu anhuma. Kada fil Jawahir As-Samarqandi, demikian dalam kitab Al-Jawahir yang dikalam oleh Al-Imam As-Samarqandi radhiyallahu taala. Jelas ya? Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin matat. Nih final nih, ujungnya istri yang bakti sama suami. Istri manapun yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, suaminya redha kepadanya tuh. Ada istri meninggal duluan, lakinya untung dah. Lakinya untung. Ada seorang istri, kata Nabi Muhammad SAW, manakala ada perempuan yang meninggal kemudian suaminya redha, dakhalatil jannata ay ma'as sabiqina, pasti masuk surga bersama as-sabiqin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh untung tuh bini yang meninggal dunia sementara suaminya apa? Suaminya redha. Makanya demikian tuh, istri selalu cari keridhaan siapa? Suaminya tuh. Kalau pas meninggal dunia suami redha, maka Nabi jamin dakhalatil jannata, pasti masuk surga bersama as-sabiqin, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan syarat. Apa syaratnya tuh? Ai ma'aqitiyaniha bibaqiyatil ma'murati, dikerjain semua perintah Allah. Jangan nggak sembahyang, jangan nggak puasa Ramadan, tetap yang Allah perintahin kerjain. Wa tajannubil manhiyati, yang Allah larang jauhin. Tuh demikian. Jadi udah bakti kepada suami redha, ini istri berupaya tuh, yang Allah perintahkan dikerjakan, yang Allah larang diapakan? Tinggalkan tuh. Demikian istri yang seperti itu meninggal dunia, suaminya redha, pasti masuk surga bersama as-sabiqin, yakni para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung tuh demikian. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Salamah. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Hakim dari As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha ayil maktubatil khamsah, apabila seorang istri salat yang 5 waktu kerjain, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kerjain itu bini. Wa shamat syahraha ay ramadana
puasa Ramadan ghaira ayyamil haidhi wan nifasi in kana, bukan hari haid dan nifas. Tuh demikian. Bini yang pertama ngerjain sholat jam 5 waktu, yang kedua puasa di bulan Ramadan, yang ketiga wa hafizat farjaha ay min wad'i ghairi haliliha, dijaga kemaluannya, bersetubuhnya hanya kepada suaminya aja. Jadi kemaluannya hanya untuk siapa itu? Untuk suami doang. Jadi bini yang pertama salat jam 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluannya, yang keempat wa ata'at zaujaha ay fi ghairi ma'siyatin, taat pada suaminya tapi yang bukan maksiat. Ingatin tuh, taat kepada suami yang bukan apa? Yang bukan maksiat. Bini yang seperti ini bagaimana? Kata Rasulullah SAW, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Ya Allah, untung bini yang memang tadi 4 kerjaannya. Salat yang fardu dikerjain, kemudian puasa Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluannya, yang keempat taat kepada suaminya. Allah bilang udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Wadhalika lil ikrami laha, hal itu karena Allah memuliakan istri yang demikian modelnya. Rawahul Imam Ahmad, ini hadis riwayat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa
وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.